Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok makmur sentosa. Seluruh rakyat wajib bela negara, sok-sok hari esok makmur sejahtera. Untuk IKU yang pertama, di mana yang upaya yang sudah dilakukan di fakultas, yaitu terutama ini dibantu oleh Wadek 3 memberikan mengolah tracer tadi ya dari lulusan, di mana setiap lulusan yang baru lulus, baru melaksanakan yudisium, mereka akan dipandu untuk ikut masuk dalam grup WA lulusan yang itu bisa menjadi komunikasi bagi kami dan lulusan untuk memberikan informasi tentang perkembangan 3 bulan setelah mereka lulus. Itu yang kami lakukan saat ini, sehingga informasi-informasi tentang awal mereka mendapatkan pekerjaan itu juga bisa diambil dari tracer study yang dilakukan dari data-data yang ada, yaitu dari baik dari pusat maupun dari data yang dihimpun oleh Wadek 3. Nah, untuk di mana mereka bisa bekerja, misalkan pekerjaan itu mereka mendapatkan pekerjaan pertama apa, nah itu biasanya juga bisa dikomunikasikan lewat WA. Sedangkan untuk studi lanjut yang diusahakan adalah karena kebetulan di FH sudah ada magister hukum, maka dari beberapa mahasiswa yang sudah lulus mereka diberi hadiah ya, atau kemudahan dalam proses mereka untuk mendaftarkan S2 di Fakultas Hukum. Tentu itu juga disampaikan kepada mahasiswa atau yang baru lulus bahwa mereka bisa mendapatkan kesempatan yang cukup besar dalam proses penerimaan mahasiswa baru di magister hukum. Selanjutnya untuk persentase mahasiswa S1 yang bisa mengambil atau belajar di luar program studi, memang di sini masih sedikit. Tapi upaya kami adalah dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mensosialisasikan ketika mereka mulai semester 3, karena semester 3 inilah mereka sudah eligible untuk ikut MBKM, sehingga dari semester 3 mereka sudah diperkenalkan tentang kegiatan MBKM, terutama pertukaran mahasiswa. Sedangkan dalam proses prestasi mahasiswa selama ini selalu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan baik itu akademis maupun non-akademis yang dikoordinasi oleh Wadek 3, di mana setiap mahasiswa yang akan mengikuti lomba ataupun mereka akan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus pasti ditunjuk dosen pembimbing sebagai pendamping dalam proses kegiatan mereka untuk melaksanakan lomba. Nah, selanjutnya prestasi yang sudah dicapai di Fakultas Hukum cukup banyak, ada yang di luar negeri juga, yaitu sebagai presenter yang tahun ini juga mendapatkan. Tapi satu yang menjadi kebanggaan kami adalah karena prestasi mahasiswa di MUKOT, yaitu KPS Bela Negara, yang bisa menjuarai lomba di Universitas Haluleo, yang itu tahun 2023 itu bisa menjadi mempertahankan juara umum yang kedua dan mendapatkan 8 prestasi
sekaligus. Jadi itu yang menjadikan KPS Bela Negara mendapatkan juara umum lagi. Jadi ini juara umum yang kedua. Tahun depan kalau tahun depan bisa mempertahankan, maka prestasi itu sudah memiliki kesempatan memiliki piala bergilir. Nah, yang mereka dapatkan yang tahun ini juga masih di Fakultas Hukum. Sedangkan untuk persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi lebih dari 80% karena 29 dosen itu semua sebetulnya sudah mempunyai sertifikasi dosen. Semua baik itu BNSP maupun dari kalangan praktisi dari hukum. Jadi semua dosen sudah memiliki sertifikasi kualifikasi sertifikasi profesi. Sedangkan dalam dunia industri ada beberapa dosen kami yang punya kegiatan di luar sebagai dosen, yaitu sebagai staf ahli di beberapa perusahaan dan juga mempunyai kegiatan penelitian di luar kampus. Nah, sedangkan untuk IKU 6 yaitu jumlah kerjasama per prodi, karena di sini ini prodi S1 hukum itu mempunyai yang terbaru saat ini kerjasama yang dimiliki itu sekitar 29 untuk tahun ini, di mana itu adalah merupakan kerjasama lanjutan. Sementara pada tahun lalu itu ada 80 kerjasama. Nah, kerjasama yang dimiliki oleh Fakultas Hukum itu memang sangat banyak karena ini adalah sebagai upaya untuk mendukung mahasiswa yang MBKM magang mandiri. Karena kebetulan mahasiswa dari Fakultas Hukum ini lebih banyak mengikuti MBKM itu adalah magang, yaitu magang mandiri, artinya magang itu dilakukan atau diselenggarakan oleh prodi bekerja sama dengan mitra. Nah, karena bekerja sama dengan mitra inilah maka perlu kerjasama yang banyak, di mana setiap satu kerjasama yaitu satu instansi itu biasanya merupakan atau mempunyai implementasi 4 mahasiswa yang mengikuti magang di instansi tersebut. Nah, selanjutnya untuk kerjasama ini juga dilakukan dengan beberapa asosiasi dari bidang hukum, di mana itu yang pertama untuk magang tadi juga, yang kedua adalah menjadi narasumber ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan di prodi, yang ketiga adalah bekerja sama dalam proses meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetensi, karena ada beberapa, karena di Fakultas Hukum hanya ada satu skema kompetensi yang ada di UPN. Nah, sehingga untuk menunjang itu maka kami bekerja sama dengan asosiasi hukum untuk menyelenggarakan uji kompetensi, yaitu misalkan dengan uji kompetensi legal drafting, misalkan seperti itu. Nah, itu kami lakukan adalah untuk meningkatkan keikutsertaan mahasiswa yang memiliki uji kompetensi. Nah, selanjutnya dalam hal riset itu juga dilakukan dengan
dengan perguruan tinggi lain. Dan yang sedang kami lakukan dalam upaya untuk mengembangkan dengan universitas yang lain. Misalkan yang kemarin yang sudah dilakukan itu dengan UTM, dan dengan ini masih dalam proses. Kami juga akan berupaya dengan Winza dari Malaysia untuk membuka kerjasama riset yang rencananya memang masih kami persiapkan, yang akan dilakukan tahun depan. Nah, itu adalah usaha-usaha yang kami lakukan terkait dengan kualitas lulusan dan presentasi dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi dan jumlah kerjasama prodi S1 di Fakultas Hukum. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana kami semua sivitas akademika di Fakultas Hukum itu adalah bersatu dalam satu visi dan misi, ya. Artinya bagaimana kita menyampaikan ke semua baik itu dosen, tendik maupun jajaran pimpinan dalam menyampaikan apa yang sebetulnya perlu kita capai. Pertama, yang kedua adalah menyampaikan bagaimana strategi yang akan kita lakukan itu di awal ketika awal tahun, ya, di mana itu kita sampaikan dalam rapat koordinasi dekanat, ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan di setahun ke depan. Nah, tentu yang kedua adalah perencanaan operasional, di mana ini kita rencanakan apa saja yang sebetulnya menjadi target yang akan kita capai di dalam setahun ke depan, yang itu akan kita bagi menjadi dua, di mana yang pertama di semester awal, di semester gasal, maka pada triwulan 1, triwulan 2 apa yang perlu kita akan sampaikan, ya, baik itu tentang sumber daya manusianya, siapa saja yang biasanya kami juga akan menetapkan dalam proses perencanaan kegiatan itu, siapa yang menjadi PIC-nya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga perlu proses bagaimana kita mengorganisasi kegiatan-kegiatan itu dalam satu semester awal, yaitu semester gasal dan semester genap. Tentu ini perlu menjadi tanggung jawab bersama, di mana ketika kegiatan itu sudah kita putuskan bahwa apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang karena kegiatan itu kan sambung menyambung, sehingga perlu ada bagaimana satu kegiatan satu dengan kegiatan yang lain itu bisa saling mendukung. Hasil dari setiap kegiatan itu diupayakan tentu juga dukungan dari semua anggota tim, dari baik itu dari dosen, ya, di mana sebagai PIC mungkin, ataupun sebagai tendik, di mana sebagai pendukung dalam proses setiap kegiatan. Nah, sebagai yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga mengembangkan motivasi dalam pengembangan dalam mengerjakan atau dalam melaksanakan semua kegiatan, karena bagaimanapun ketika kita melaksanakan kegiatan itu tentu harapannya adalah semua kegiatan itu bisa memberikan kontribusi pada capaian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun. Nah, selanjutnya dalam setiap kegiatan tentu kita akan melakukan evaluasi, di mana setiap kegiatan yang sudah kita lakukan itu biasanya kita akan melakukan evaluasi atau mentoring dengan melakukan rapat koordinasi, baik itu di tingkat dekanat maupun dengan melibatkan semua
unsur, misalkan kegiatan itu tentang apa, nah itu disesuaikan kegiatan yang dimonitoring tentu perlu perbaikan-perbaikan atau nantinya ke depan bisa untuk menambah capaian dari kinerja. Yang paling penting dalam proses kegiatan ini adalah juga perlu adanya proses pelaporan, di mana baik itu pelaporan kegiatan maupun pelaporan keuangan. Yang pertama, pelaporan kegiatan ini biasanya akan dilakukan ya bersamaan dengan kegiatan itu, bagaimana kegiatan itu dilaporkan untuk anggarannya. Karena setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses kegiatan-kegiatan baik itu di bidang 1, 2 maupun 3 tentu pasti akan menyangkut juga anggaran baik itu di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas. Sehingga dalam proses kegiatan itu diharapkan kegiatan itu memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja di Fakultas Hukum. Yang pertama adalah untuk dalam proses menggalang publikasi. Memang ini sangat sangat berat ya, apalagi untuk publikasi internasional. Tapi kami berupaya untuk menyampaikan informasi bagaimana bahwa publikasi ilmiah itu juga memang sangat penting, karena di Fakultas Hukum ini terus terang memang untuk yang fungsionalnya lektor itu masih memang belum punya kesempatan untuk naik ke lektor kepala. Nah, selalu saya sampaikan bahwa publikasi ilmiah terutama yang internasional ini sangat mendukung dalam proses pengajuan fungsional untuk ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, salah satunya kemarin itu juga disediakan bantuan dalam di anggaran untuk publikasi ilmiah yang bereputasi. Nah, yang untuk keikutsertaan yang kedua tadi praktisi mengajar. Praktisi mengajar, untuk kegiatan praktisi mengajar ini di Fakultas Hukum sudah ada 3 kemarin yang mendapatkan praktisi mengajar 3 mata kuliah. Dan kalau dalam hal ini tentu kami selalu memberikan informasi kepada dosen ya tentang kegiatan atau tentang pendaftaran dari praktisi mengajar tersebut. Dan juga kemarin pendampingan bagaimana peran Koor Prodi dalam hal ini memberikan informasi, berupaya untuk menyampaikan bagaimana bahwa keuntungan kita ketika kita mendapatkan praktisi mengajar, karena dengan praktisi mengajar itu mahasiswa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang pengalaman secara langsung, di mana itu bisa disampaikan oleh praktisi kepada mahasiswa, sehingga itu memberikan wawasan baru bagi mahasiswa untuk mengetahui dunia industri. Nah, itu yang selalu disampaikan, dan kemarin itu ada 3-tiganya lolos, sehingga mungkin untuk semester depan ketika akan ada lagi kegiatan itu tentu upayanya adalah sedini mungkin kami akan menyampaikan informasi itu, dan juga memberikan kesempatan bagi dosen untuk kolaborasi dengan yang dipersiapkan ini adalah dosen mobility, yang itu juga bisa nantinya menjadi bagian dari
proses bagaimana kegiatan dosen di luar kampus, tapi juga bisa juga sebagai praktisi mengajar di kampus lain. Mungkin itu untuk praktisi mengajar dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Terkait dengan peran Wakil Dekan 1 dalam hal academic mobility adalah bahwa yang pertama kali dilakukan adalah perencanaan ya. Jadi kita harus bisa merencanakan secara matang dalam 1 tahun akademik ya. Kira-kira program-program apa saja yang akan kita laksanakan selama 1 tahun akademik ke depan. Baik itu program untuk mahasiswa ataupun bagi Bapak Ibu dosen juga. Terus kemudian yang kedua, kita juga akan mengadakan penguatan terkait dengan kerjasama terlebih dahulu. Kita gandeng mitra-mitra, terutama khususnya mitra-mitra dari universitas-universitas di luar negeri yang mau bekerja sama dengan kita dalam hal mobility akademik. Terus kemudian yang ketiga, kita juga akan berikan atau fasilitasi dalam bentuk sarana prasarana, pastinya terkait dengan dukungan pembiayaan anggaran, terus kemudian permudahan perizinan dan sebagainya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di luar atau mahasiswa yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang akan mendukung pencapaian IKU, yang bisa saya lakukan adalah yang pertama adalah memperkuat mahasiswa untuk bisa melaksanakan praktek-praktek Merdeka Belajar ya, karena secara keseluruhan bahwa Merdeka Belajar itu pastinya sangat mendukung pencapaian dari IKU tersebut, terutama untuk Fakultas Hukum, bahwa program yang paling dominan kita selalu laksanakan dan itu pesertanya sangat banyak adalah magang mandiri MBKM, di mana rata-rata kalau kita memberangkatkan mahasiswa itu sekitar antara 250 sampai dengan 300 mahasiswa siap kita berangkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya kita melakukan perluasan ya kerjasama dengan mitra. Mitra itu bisa dari institusi hukum pemerintahan, bisa juga dari swasta ataupun dari perusahaan-perusahaan yang mau menampung mahasiswa dari Fakultas Hukum untuk bisa berpraktek kerja di dalam instansi masing-masing mitra tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan masih ada hubungannya dengan perluasan mitra itu tadi. Kami juga selalu fasilitasi mitra yang mau bekerja sama dengan kita, baik itu mitranya dari internal ataupun eksternal. Maksudnya internal itu adalah baik itu lokal ataupun nasional, sedangkan internasional kita juga fasilitasi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ya. Misalnya kita terkait dengan mahasiswa yang melaksanakan praktek magang di mitra tersebut, kita fasilitasi dalam bentuk waktu, terus kemudian konversi dan sebagainya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga berusaha meningkatkan kompetensi dari mahasiswa atau calon lulusan kita ya. Kita selain bekerja sama dengan LSP yang mengadakan uji kompetensi secara rutin, kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain, misalnya Jimli School, Law and Government, itu juga kita bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi dari lulusan di mahasiswa Fakultas Hukum. Pastinya setelah kita mengadakan monitoring dan evaluasi, kita akan bahas itu lebih detail ya. Yang pertama adalah bagaimana terkait dengan hasil monitoring dan evaluasinya. Dari situ akan kita petakan apa-apa yang perlu ditingkatkan di tahun ini, sehingga dari perencanaan itu nanti tahap berikutnya kita akan bisa menentukan rencana aksi. Kita bisa menentukan action plan-nya seperti apa. Nah, setelah kita tentukan rencana aksi, baru kita buatkan program yang bisa memenuhi rencana aksi tersebut. Pastinya program yang realistis ya, yang disediakan anggaran, baik itu di tingkat prodi, di tingkat fakultas ataupun universitas. Semua harus bisa mendukung itu, sehingga nanti harapan akhirnya atau luaran akhirnya capaian dari program yang sudah kita susun itu bisa terlaksana dengan maksimal. Berikutnya setelah itu juga kita perluas dengan berbagai macam jalinan kemitraan itu tadi. Mitra yang bisa mendukung kita, entah itu mitra itu terkait dengan stakeholder yang dia menggunakan alumni sebagai tenaga kerja, terus kemudian mitra yang mendukung dalam pelaksanaan praktek-praktek magang atau mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus dan sebagainya. Terus kemudian yang paling akhir kita juga lakukan benchmark juga ya kepada
universitas-universitas yang lain, terutama fakultas hukum yang relevan. Kita pernah melakukan itu beberapa kali bahkan ya. Kita bisa studi banding ke Unhas, kita studi banding ke Universitas Indonesia, Universitas Syekh Kuala dan sebagainya. Kita melakukan studi banding tersebut, kita lihat terkait dengan capaian bidang satunya. Ketika capaian mereka baik, maka kita laksanakan studi banding atau studi komparasi tersebut. Demikian. Untuk strategi anggaran bidang 2 khususnya ada beberapa strategi yang kita pakai. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan atau memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan mana yang harus kita anggarkan. Artinya dalam setahun itu kita sudah membreakdown menjadi beberapa kegiatan yang mana yang harus difokuskan untuk per bidang. Ada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Yang kedua tentunya ada penghematan dan efisiensi. Artinya bukan mengecilkan secara mengurangi mutu, tetapi harus benar-benar di dalam menganggarkan itu harus benar-benar hemat dan efisien sesuai dengan target atau kebutuhan-kebutuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, adanya pengembalian dana atau lebih tepatnya pengalihan anggaran. Kita di dalam menjalankan bidang 2, kita selalu mengevaluasi atau memonitoring kegiatan-kegiatan mana yang tidak terserap, yang tidak mendukung IKU, maka anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih mendukung kinerja di 2024. Yang keempat, kita melakukan kolaborasi kemitraan, artinya kita menjalin kerjasama dengan pihak luar di luar universitas guna untuk meningkatkan serapan anggaran. Yang terakhir, kita memantau dan mengevaluasi berkelanjutan, artinya di setiap akhir tahun kita selalu mengevaluasi apakah program-program yang sudah kita tetapkan itu berjalan dengan baik atau tidak. Artinya bahwa setiap akhir tahun selalu ada kegiatan-kegiatan mana yang sudah mendukung dan kegiatan-kegiatan mana yang belum mendukung. Jadi dalam merancang kegiatan itu kita sudah membagi per bidang, yaitu bidang 1 misalnya di kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum. Kita di sini adalah berkegiatan mengadakan workshop atau merevisi kurikulum, pengembangan kurikulum dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan penelitian, yaitu mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama. Ini juga mendukung IKU. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat juga demikian dilakukan oleh dosen beserta mahasiswa. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia, yaitu mengembangkan secara kualitas, yaitu misalnya memberangkatkan dosen, karyawan itu untuk melakukan sertifikasi, meningkatkan pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Yang kelima adalah pemeliharaan fasilitas, artinya kita menjaga bagaimana kualitas untuk proses belajar mengajar ini terus dalam kondisi yang baik. Ya. Terus kegiatan kemahasiswaan juga ini mendorong mahasiswa untuk berelaborasi, melakukan aktivitas juga dalam rangka untuk mendukung 8 IKU itu. Oh ya, untuk inovasi teknologi itu kita mengembangkan melalui web fakultas, begitu juga kita juga mendorong menggunakan media sosial. Jadi segala informasi yang ada atau yang dijalankan di Fakultas Hukum semuanya terupload melalui web maupun media sosial. Ada tapi tidak banyak, Mbak. Ya. Ya, bidang 1, bidang 3 itu untuk SKP memang sekarang 2 tahun ini kalau enggak salah ya mengalami perubahan dari pucuk pimpinan di drop sampai ke bawah ya. Insya Allah untuk SKP sekarang sudah terfokus kepada 8 IKU itu, mulai dari dekan, sewadek, koorprokdi, kaleb,
dan Tendik semuanya sudah melakukan atau menjalankan tugas masing-masing secara sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh universitas. Kita di Fakultas Hukum ada organisasi kemahasiswaan, ada BEM, ada BLM, dan ada komunitas-komunitas mahasiswa, diantaranya komunitas peradilan semu yang secara intens kita dampingi juga di dalam mencapai prestasi-prestasinya di bidang perlombaan peradilan semu. Kemudian juga kita ada komunitas riset mahasiswa di dalam pencapaian kolaborasi riset dan juga penulisan-penulisan artikel ilmiah. Kemudian juga kita ada komunitas FH Mengajar yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat dan kemanusiaan. Kemudian kita juga ada komunitas debat Fakultas Hukum yang mereka juga meningkatkan di dalam soft skill-nya terkait dengan debat bidang hukum. Tentunya di dalam pencapaian IKU ini kita perlu berkolaborasi bersama dengan mahasiswa, baik di dalam riset bersama, kolaborasi riset yang sudah dinaungi oleh teman-teman mahasiswa di komunitas riset, dan juga tentunya kolaborasi penulisan karya ilmiah, termasuk juga di dalam menunjang prestasi yang teman-teman mahasiswa di organisasi mahasiswa ini mereka secara rutin juga mengadakan pelatihan dan juga pendampingan, baik itu dari Bapak Ibu dosen maupun dari narasumber dari pihak luar. Tentunya bagaimana kita mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa ini di dalam organisasi mahasiswa maupun juga di dalam komunitas-komunitas yang aktif dilakukan oleh mahasiswa guna menunjang kinerja pada khususnya kinerja Fakultas Hukum. Di dalam mencapai kinerja itu sehingga kita pun juga secara berkala memonitor apa yang menjadi kegiatan mahasiswa, dan mereka juga di awal tahun itu mereka sudah membuat rencana aksi maupun juga program kerja yang disampaikan kepada saya selaku bidang 3 yang membawahi rekan-rekan mahasiswa. Selain itu juga di dalam menunjang pencapaian IKU, tentunya kita juga melalui tracer study sehingga kita tetap memonitoring terkait dengan lulusan mahasiswa Fakultas Hukum yang juga kita secara berkala pun kita mengadakan kegiatan temu alumni, kemudian kita juga memantau perkembangan alumni ini juga melalui WA group, selain melalui sistem tracer study yang sudah dibangun oleh UPN Veteran Jawa Timur. Ya, tentunya strategi bidang 3 di dalam meningkatkan prestasi mahasiswa, kita pun juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain di dalam mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan. Selain itu juga kita terus mendampingi mahasiswa, karena keunggulan di Fakultas Hukum ini kan lomba peradilan semu yang Fakultas Hukum ini rekan-rekan mahasiswa ini sering mendapatkan juara di tingkat nasional, sehingga tentunya pencapaian ini juga karena secara berkala kita itu mengadakan juga seleksi di tingkat fakultas, sehingga mereka sudah berlatih di dalam mempersiapkan perlombaan di tingkat nasional, khususnya di peradilan semu, karena itu pun juga sudah di bawah komunitas peradilan semu, sehingga kita sudah membentuk komunitas ini memang fokusnya pada perlombaan peradilan semu. Selain tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan debat
bidang hukum juga kita sudah ada komunitas. Itu salah satu strategi yang kita masukkan di dalam agenda-agenda komunitas mahasiswa. Selain tadi kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dan juga kita juga dosen pendamping ini kita sediakan bagi mahasiswa yang akan mengajukan lomba. Selain itu juga kebutuhan anggaran juga kita siapkan di dalam mahasiswa mengikuti lomba, sehingga tentunya baik itu lomba di tingkat nasional maupun internasional maupun juga perlombaan di tingkat lokal, ini kita selalu mendorong mahasiswa melalui pendampingan yang juga dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Tentunya target sebelumnya kita sudah ada sekitar 35 mahasiswa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, yang tentunya target kita di tahun ini ya semakin kita tingkatkan sehingga semakin banyak kita menghasilkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi sehingga mencapai apa yang menjadi kontrak kinerja fakultas. Ya, tentunya kita dengan program MBKM, khususnya di magang MBKM yang memang sebagian besar ini diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum di semester 5, semester 6, sehingga kita memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk mengikuti program MBKM yang paling favorit diikuti mahasiswa Fakultas Hukum ini adalah magang MBKM. Magang MBKM ini kita melalui kerjasama dengan instansi lain tentunya, baik itu di kejaksaan, di pengadilan, di kantor lawyer, di kantor notaris yang tentunya dan berbagai instansi lain di pemerintah daerah yang tentunya akan menunjang kemahiran mahasiswa nantinya dan mempersiapkan mahasiswa di dalam nantinya setelah lulus, karena mereka sudah punya kemahiran juga di dalam dunia kerja. Ini yang kita harapkan di dalam proses magang MBKM, sehingga strategi kita pun kita tempuh dengan kita semakin meningkatkan jumlah kerjasama kita yang di tahun 2023 ini kita sudah sampai mencapai 180-an kerjasama, sehingga termasuk dengan implementasinya yang itu semakin banyak kerjasama yang kita lakukan tentunya akan semakin memperluas mahasiswa di dalam mereka mempersiapkan magangnya, termasuk juga mempersiapkan alumni-alumni nantinya untuk serapan lulusan, sehingga kita sudah menyiapkan juga kerjasama dengan seperti DPN Indonesia, sehingga kita bekali mahasiswa ketika mereka lulus itu kita mendapatkan beasiswa untuk pendidikan khusus profesi advokat. Ini kita lakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan lulusan mahasiswa ini supaya siap di dunia kerja. Sehingga itu kerjasama yang kita lakukan sehingga mereka bisa memperoleh beasiswa, tentunya dengan beasiswa pendidikan profesi advokat ini menjadi bekal mereka di dalam mereka membuka lapangan kerja maupun juga mereka menyiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja. Ini salah satu upaya yang kita lakukan dan hampir setiap lulusan ini per periode ini kita memberangkatkan sekitar 10 alumni untuk mengikuti beasiswa PKPA yang pendidikannya full gratis. Kemudian juga ada yang bantuan berupa bantuan pendidikan profesi advokat yang tidak masuk seleksi 10 besar. Dan tentunya juga tadi dengan kerjasama dengan kantor lawyer maupun juga kantor notaris, kita juga mengembangkan bagaimana mahasiswa ketika lulus bisa diterima juga di kantor tersebut. Itu kita jalin kerjasama termasuk juga dengan alumni yang mereka menjadi advokat, menjadi notaris, itu kita kembangkan kerjasama untuk menampung mahasiswa magang maupun juga alumni kita. Itu berbagai strategi di dalam kita meningkatkan kerjasama dengan instansi lain maupun juga dengan para alumni kita. Jadi sudah banyak lulusan kita yang
diakomodir oleh instansi-instansi lain untuk bekerja di sana. Hasil dari kerjasama. Sehingga kita sudah terimplementasikan kerjasama tersebut. Berarti memang sudah ada bukti nyata ya? Sudah ada bukti nyata, betul. Dari hasil kerjasama termasuk dari alumni-alumni yang mengakomodir adik-adik kelasnya setelah lulus untuk bekerja di tempatnya alumni-alumni. Sebelumnya, Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur baru mendapatkan izin operasional pada bulan Desember tahun 2023. Sehingga dalam IKU 1, sebenarnya kami belum memiliki lulusan untuk capaian tersebut. Tetapi sebagai bentuk komitmen untuk menunjang program kerja bersama, maka kami melakukan kolaborasi dengan Prodi S1 dan Fakultas Hukum terkait dengan kontrak kinerja yang sudah dibuat. Salah satunya dalam kegiatan event-event tertentu, Magister Hukum juga melibatkan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh Prodi S1, seperti melakukan praktisi mengajar skala internasional, kemudian guest lecture internasional. Jadi dalam operasional yang belum sampai 1 semester ini, kami melakukan kegiatan di setiap bulannya untuk standar internasional. Jadi yang membedakan S1 sama S2 itu kan mungkin kalau dalam S1 itu mahasiswanya ada di S1. Kalau di S2 kita lebih banyak orang-orang praktisi, pekerja yang sehingga dalam event yang dilakukan pun harus event skala yang lebih luas cakupannya. Seperti praktisi internasional, kemudian guest lecture yang dari internasional, serta kerjasama internasional yang sudah kami lakukan. Magister Hukum di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur ini didominasi oleh alumni-alumni S1 yang baru saja lulus dan bergabung. Kurang lebih ada 12 mahasiswa dengan 7 mahasiswa merupakan alumni yang saat lulus baru langsung masuk ke Magister Hukum. Nah, karena didominasi oleh alumni, pada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Magister Hukum, kami selalu melibatkan mahasiswa dalam setiap program yang akan kami buat. Salah satunya seperti yang tadi, kuliah tamu internasional, kemudian praktisi mengajar internasional, seperti itu. Apabila hal tersebut belum tercapai, kami berdiskusi, kami melakukan koordinasi rapat evaluasi kepada Prodi S1, kemudian Fakultas Hukum. Harapannya apa program-program yang menjadi rencana di Prodi S1 dan Fakultas Hukum tadi bisa berjalan selaras dengan program studi Magister Hukum. Setelah kami memetakan tersebut, program apa yang belum tercapai, maka kami membuat rencana aksi yang akan kami lakukan. Rencana aksi lagi-lagi kami selalu berusaha untuk melibatkan stakeholder yang ada dan melibatkan mahasiswa, seperti itu. Termasuk kolaborasi riset, kemarin kami melakukan kolaborasi dengan seluruh mahasiswa itu, membuat riset dengan dosen pengampunya. Kemudian kami juga aktif melakukan publikasi di media massa setiap semesternya, dan itu juga melibatkan mahasiswa dan dosen. Kemudian setiap event internasional itu kita juga publish di media massa. Artinya jika indikator tidak tercapai, Betul. Langsung melakukan evaluasi, setelah itu kami merencanakan untuk aksi yang akan dilakukan dan melakukannya. Karena untuk 8 IKU ini untuk yang menjadi target dari magister sekarang sudah bisa dimasukkan, yang terutama IKU 1 ya. Yeah. Yang tahun sebelumnya kita memang fokusnya di S1 karena ada regulasi baru, ada guideline baru, sehingga S2 sekarang banyak dipertimbangkan kembali atas kegiatan-kegiatan. Terkait dengan strategi apa yang dilakukan oleh program studi di program studi hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, awalnya kami menganalisis apa kebutuhan dan persoalan yang ada di program studi dan apa sih rencana yang ada di dekan, sehingga kami nanti memprioritaskan hal-hal apa yang menjadi pekerjaan yang akan dikerjakan di tingkat program studi. Setelah nanti dilakukan berbagai strategi tersebut, kemudian dilakukan pelaksanaan, kemudian pengembangan. Ketika pengembangan itu kita cek apakah terkait dengan sumber daya manusia mumpuni atau tidak, sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Apabila terjadi kekurangan atau adanya kurang kualifikasi terhadap sumber daya manusianya, maka dilakukan pengembangan seperti melakukan pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Kemudian selain itu upaya atau strategi Prodi yang bisa dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan mitra maupun eksternal gitu.
Nah, setelah itu kita melakukan pemantauan baik itu secara internal maupun eksternal, misalnya dengan melalui program penjaminan mutu dan juga melalui audit dari luar, misalnya AME maupun ISO. Kemudian ketika nanti ada persoalan atau perlu adanya perkembangan lebih lanjut, update dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan suatu inovasi. Nah, inovasi tadi didukung dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni di awal tadi seperti itu. Nah, untuk melaksanakan strategi semuanya ini perlu adanya komunikasi yang efektif antara Korprodi, dosen maupun bidang dekanat, sehingga kami perlu koordinasi lebih lanjut baik di awal evaluasi maupun di akhir mendukung IKU tersebut. Gitu. Terkait dengan program kinerja yang telah dilakukan dan otomatis kan terkait dengan evaluasi ya yang telah dilakukan itu. Kemudian apabila ada kekurangan, contohnya misalnya terkait dengan SDM seperti itu, maka kami akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi kita cek mana yang menjadi kekurangan di program studi sehingga target tadi tidak terpenuhi. Misalnya evaluasi itu terkait dengan SDM. SDM-nya di mana, di bagian mana yang tidak terpenuhi. Misalnya di bagian belum ada kualifikasi khusus terkait dengan SDM tertentu. Maka kami akan mentargetkan gitu kan SDM ini untuk melakukan pengembangan, misalkan dengan workshop dan lain sebagainya. Atau misalnya SDM yang menjadi kelemahan adalah kekurangan SDM, maka kami akan mengajukan permohonan untuk penambahan SDM seperti itu. Dan ketika di pengembangan ini tadi tentu kita harus ada revisi ya terkait dengan rencana yang sudah kita lakukan. Dari revisi itu perlu kita adanya pengembangan khusus, strategi apa yang bisa kita solusikan sehingga target tadi yang menjadi target dari program studi akan terpenuhi seperti itu. Kalau dari 8 IKU saya rasa sudah tercapai, cuma hanya tingkatnya itu saja. Misalnya jumlah ada naik turun dan lain sebagainya itu. Ya. Kalau lulusan kami telah terpenuhi sesuai dengan CPL kami juga, misalnya program studi telah meluluskan mahasiswa, kemudian mahasiswa bekerja sesuai bidangnya, misalnya di instansi pemerintahan, di bagian hukum, misalnya di Kemenkumham, di Kejaksaan, di Hakim, bahkan di biro-biro hukum seperti itu, atau pengacara, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa mahasiswa yang bekerja di luar hukum, misalnya berwirausaha dan lain sebagainya, yang itu merupakan juga target dari kinerja seperti itu. Kaitannya dengan publikasi, kaitannya juga dengan Tridharma, maka kemudian kita tidak bisa melepaskan dari 3 bentuk Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk yang pendidikan sendiri, yang sudah kami lakukan sebagai dosen, tentunya memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, kemudian juga mendorong mahasiswa, tentunya untuk bisa mempublikasikan hasil penelitian-penelitiannya, baik itu di jurnal yang bereputasi maupun di jurnal bereputasi nasional maupun jurnal bereputasi internasional. Untuk kami sendiri sebetulnya untuk pendidikan ini kami juga melakukan bimbingan begitu ya kepada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ini diantaranya ada kegiatan riset mahasiswa. Nah, ini melibatkan dosen kaitannya untuk pembimbingan riset yang dilakukan oleh mahasiswa. Begitu pula kita ada PKM gitu ya. Nah, ini juga melibatkan dosen dalam bimbingan untuk mahasiswa. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur ini sudah banyak ya, hibah penelitian internal maupun eksternal ini juga banyak diikuti oleh dosen-dosen di Fakultas Hukum. Kemudian untuk publikasi sendiri, dosen-dosen di Fakultas Hukum ini juga ada publikasi yang skalanya nasional bereputasi maupun internasional bereputasi begitu. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, kami dosen-dosen di sini mengaplikasikan hasil penelitian kami kepada masyarakat sehingga membantu masyarakat dan juga memberikan kesan positif terkait dengan institusi UPN Veteran Jawa Timur. Baik, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa di Fakultas Hukum UPN ini ada beberapa kegiatan mahasiswa yang itu melibatkan secara aktif dosen dalam kegiatan tersebut. Di antaranya tadi saya sudah sampaikan adalah komunitas riset mahasiswa. Di situ melibatkan secara aktif dosen untuk bisa membimbing langsung kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa maupun sebagai narasumber
dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, tentunya hal-hal tersebut perlu ada ikatan ya antara dosen dengan mahasiswa, karena ketika dosen dengan mahasiswa ini sudah dekat begitu ya, maka mahasiswa tidak lagi merasa canggung untuk berdiskusi atau menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala mahasiswa. Nah, ini bisa memicu mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di Fakultas Hukum. Jadi ada beberapa peran dari kepala laboratorium berkaitan dengan peningkatan riset khususnya bagi dosen dan mahasiswa, diantaranya sebagai pemimpin dan pengarah riset. Jadi di sini saya berkoordinasi dengan koordinator program studi khususnya S1 untuk mengarahkan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dalam menentukan topik riset dan membentuk kelompok-kelompok studi yang ada di Fakultas Hukum. Lalu yang kedua, mengelola sumber daya di sini, mengelola sumber daya tersebut dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efektif untuk mendukung penelitian baik dari Bapak Ibu dosen dan dari mahasiswa. Lalu yang ketiga, sebagai pembina dan mentor, ini khususnya untuk mengembangkan keterampilan teknis dan analitis bagi mahasiswa dan dosen. Kebetulan di laboratorium membawahi 4 komunitas, di mana 4 komunitas tersebut bergerak dalam kegiatan akademis yang tentunya dapat menyumbang terkait dengan prestasi baik akademik maupun non-akademik di program studi S1. Lalu yang berikutnya mengembangkan jaringan dan berkolaborasi dengan institusi dan lembaga penelitian di luar maupun di dalam UPN untuk mengembangkan roadmap penelitian yang sudah didiskusikan dengan Bapak Ibu dosen yang ada di Fakultas Hukum. Lalu yang berikutnya menyediakan terkait dengan infrastruktur penelitian, di mana infrastruktur ini tentunya mendukung bagi mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan penelitian ataupun berkolaborasi baik dari dalam maupun luar dari UPN Veteran Jawa Timur, menjembatani Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dengan menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, serta mendorong untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa melakukan publikasi terkait dengan hasil penelitian baik di jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional. Kalau target luaran publikasi Bapak Ibu dosen, kurang lebih ada 20 Bapak Ibu dosen, 10 di jurnal, 10 atau sekitar 15 di jurnal nasional dan sisanya di jurnal internasional. Untuk meningkatkan tata kelola di Fakultas Hukum, tentunya kepala laboratorium dibantu oleh laboran membuat beberapa SOP, diantaranya SOP untuk peminjaman laboratorium, lalu memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang ingin menggunakan laboratorium. Kebetulan kami mempunyai 2 laboratorium, yaitu laboratorium litigasi dan non-litigasi yang nantinya dapat mendukung perkuliahan dari mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Lalu kami pun juga menginventarisasi dan mengelola terkait dengan anggaran dan barang-barang yang ada di laboratorium untuk tentunya dikoordinasikan dengan Wadek 2 agar penyelenggaraan fasilitas, sarana dan prasarana dan anggaran yang ada di laboratorium juga dapat dimonitoring baik oleh dekan maupun Wadek 2. Lalu kita pun juga memberikan peningkatan kompetensi kepada Bapak Ibu dosen, lalu dalam proses memanfaatkan teknologi dan manajemen laboratorium, dan tentunya kami pun juga harus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi di antara semua Bapak Ibu dosen yang ada di Fakultas Hukum dan meningkatkan kolaborasi khususnya di laboratorium hukum yang ada di Fakultas Hukum lain. Oke, kalau dari laboran, sementara untuk saat ini kami masih meningkatkan sumber daya laboran dengan mengirim laboran ini untuk mengikuti pelatihan sertifikasi yang berkompetensi. Nanti untuk selanjutnya laboran tersebut ketika sudah memiliki kompetensi
akan ditingkatkan lagi terkait dengan soft skill dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh laboratorium untuk dapat direkomendasikan mengikuti terkait dengan laboran terbaik. Begitu. Peran dari Subkor Fakultas Hukum dalam mensupport pencapaian IKU, salah satunya adalah peningkatan pelayanan bagi mahasiswa, pelayanan proses belajar mengajar bagi dosen, terus pelayanan bagi mahasiswa khususnya untuk BEM dan BLM dalam melaksanakan kegiatan baik di hari libur maupun di jam setelah jam kerja kantor. Jadi untuk non akademiknya kita memberikan fasilitas yang senyamannya bagi mahasiswa, khususnya untuk untuk ruang kelas, terus kemudian AC, terus kemudian untuk peralatan yang mendukung proses belajar mengajar, sarana prasarana khususnya untuk penggunaan auditorium di Fakultas Hukum, terus kemudian penggunaan ruang litigasi, non litigasi itu. Salah satunya adalah kita itu mengeksekusi, artinya masukan-masukan dari mahasiswa, khususnya yang masuk di saran di mahasiswa IG melalui IG Fakultas Hukum. Jadi pelayanan di Fakultas Hukum harusnya seperti apa, kita berusaha melengkapi dengan sarana prasarana yang ada dan dengan memaksimalkan anggaran yang sudah disupport dari RAB yang ada di Fakultas Hukum. Peran saya di bagian akademik ada 4 peran, salah satunya pengelolaan dokumen akademik, yang di situ intinya mengatur, menyimpan, memelihara dokumen akademik seperti jadwal kuliah, kurikulum, daftar hadir, dan nilai mahasiswa. Yang kedua, pendaftaran dan administrasi mahasiswa. Yang di situ mengurus pendaftaran mahasiswa baru, termasuk verifikasi dokumen dan pengisian data. Yang ketiga, koordinasi dengan dosen dan tenaga pengajar. Salah satunya di situ mengatur jadwal perkuliahan. Dan yang keempat, penyelenggaraan ujian dan evaluasi, yaitu antara ujian UTS dan UAS. Untuk bidang non-akademik, itu salah satunya itu peminjaman ruang terkait dengan mahasiswa, pengelolaan administrasi umum, yaitu surat menyurat, ataupun menyimpan file, ataupun dokumen, dan koordinasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sepertinya BEM, BLM, segala macam di situ. Yang ketiga, pelayanan mahasiswa dan publik, artinya memberikan informasi dan layanan kepada mahasiswa melalui untuk orang tua melalui si ortu juga. Yang keempat, pengelolaan fasilitas dan infrastruktur mahasiswa. Untuk mendukung proses berjalannya IKU, ada beberapa tugas saya di situ, salah satunya pengelolaan data dan informasi, yang di situ intinya tentang pengelolaan penyimpanan data yang memastikan bahwa data tersebut dikumpulkan akurat dan valid. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi, antara lain koordinasi dan komunikasi tersebut antara dosen dan tenaga kependidikan harus saling menjaga koordinasi terkait dengan pengajaran. Jadi lebih kepada tugasnya tuh untuk rekapan data-data gitu ya Pak? Iya Ibu. Untuk IKU 1 sampai dengan IKU 8? Iya.